tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Selama kami hidup, kami mau menyenangkan Engkau, karena kami sudah menerima berkat yang berlimpah dari Engkau. Terutama Engkau telah melayani kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami dengan karya Roh Kudus senantiasa diperbaharui, dan di dalamnya kami memperoleh yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk memahami, untuk dapat mengerti, dan tolong kami juga Roh-Mu yang kudus memampukan untuk dapat melakukannya. Dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan mari kita Alkitab halaman 105. Kita akan kembali bergantian membacakannya. Saya akan membaca Alkitab dalam versi terjemahan baru 2022, dan Bapak Ibu Saudara akan membacanya bergantian ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-17. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa manusia keluar di dalam turun, demikian juga Anak Manusia akan diturunkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar segala akan dunia ini, sehingga Dia telah menyiapkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya imannya melalui Dia. Amin. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kira-kira atau apakah Bapak Ibu Saudara suka dengan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu atau saudari atau remaja putri, apakah suka sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Baru. Oh, baru. Setuju ya, suka yang baru. Nah, untuk itulah kita berusaha untuk mendapatkan yang baru itu. Nah, rupanya dalam hal ini pun mengenai iman, seorang yang sudah tua, seorang yang sudah terhormat, seorang yang sudah memiliki pendidikan Taurat yang tinggi, dihormati, tetapi dia menganggap bahwa segala sesuatu sudah dia dapatkan semuanya, padahal dia belum mendapat apa-apa. Nas ini berisi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nama itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Dia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1. Dalam Injil Yohanes juga Nikodemus disebutkan dalam 3 peristiwa. Yang pertama dalam perikop ini berjumpa dengan Yesus. Yang kedua dalam Yohanes pasal 7. Di situ dia membela Yesus di hadapan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan yang terakhir di dalam kitab Yohanes 19. Di situ dia membawa dengan bersama dengan Yusuf dari Arimatea menguburkan mayat Yesus. Saat itu dia membawa minyak mur dan minyak gaharu seberat 50 kati, 30 kg. Kalau sekarang ini minyaknya itu banyak untuk merempah-rempah mayat Yesus yang akan dikubur. Jadi 3 kali Nikodemus ini muncul dalam kitab Yohanes menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah lahir baru ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat ini. Dia juga telah menghidupi cara hidup manusia baru. Walaupun kita tahu bersama kehidupan baru itu bagaimana sih? Lahir baru itu apa? Kelahiran manusia menjadi manusia baru bagaimana? Nikodemus berasal dari 2 kata, Nikos dan Demos. Dalam artinya dalam bahasa aslinya pemenang. Jadi kalau ada anak muda, keluarga muda, anak-anak muda yang akan menikah juga, kalau punya anak nanti bagus, kasih nama ini Nikodemus. Jadi pemenang. Sedangkan demos artinya rakyat atau bangsa. Jadi Nikodemus berarti rakyat atau bangsalah yang jadi pemenang. Nah, ini Injil ini menggambarkan Nikodemus sebagai orang yang berhati lurus. Maka dalam Mazmur tadi kita baca, teguhkanlah hatiku. Hatinya lurus, hatinya teguh, hatinya kuat. Oleh sebab itu kita melihat Nikodemus adalah orang yang kuat, baik di dalam kepercayaan dan keyakinannya, tetapi dia mau belajar, mau mencari, bahkan mau dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dalam konteks ini tentang dilahirkan kembali. Yang pertama, kita melihat bahwa ada 2 alasan yang kita lihat mengapa dia melakukannya secara diam-diam. Alasan yang pertama apa? Kita lihat bagian ini. Dia berjumpa dengan Yesus diam-diam. Ia datang pada waktu
malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, bla bla dan seterusnya. Kenapa dia melakukannya malam? Dia seorang pemimpin, orang yang menguasai ahli Taurat dan dihormati dalam agama Yahudi. Dia harus belajar dari orang yang baru, yang pada saat Yesus belum diterima. Bahkan ajaran Yesus dikatakan seperti menghujat Tuhan, melakukan. Tetapi dia sudah melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, untuk itu yang kedua, mengapa dia harus malam hari dan diam-diam itu? Karena dia sudah melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia mau seperti hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang malu-malu, tetapi ada orang yang terang-terangan. Tetapi kenapa dia malu? Karena statusnya sebagai guru, sebagai ahli Taurat. Kalau dia mau belajar kepada orang yang namanya Yesus, yang tentu pada saat itu ditolak oleh kaumnya, tentu dia akan mendapati banyak pertanyaan, bahkan mungkin diskorsing atau seterusnya. Nah, untuk itu bagaimana seorang dapat dilahirkan kembali? Dari uraian ini, bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan Nikodemus kepada Yesus. Jawaban Yesus atas dua pertanyaan ini terlihat dalam semua perikop ini. Karena Tuhan Yesus bilang, ayat 3, kita kembali baca bersama-sama. 2, 3. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi fokusnya di sini. Kalau mau masuk surga, kata Tuhan Yesus pada hari ini, masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Tetapi Nikodemus bilang, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Dengan argumentasi, saya sudah tua, saya sudah besar begini, dan seterusnya. Itu dia berpikir secara logika. Jadi bapak-bapak itu biasanya kita atau laki-laki pada dasarnya main di logika. Nggak mungkin, not yet, nggak akan bisa. Bagaimana seorang dilahirkan kembali? Bahkan pertanyaan berikutnya dia tanyakan, bagaimana hal itu terjadi? Tetapi penekanan Yesus 3 kali dalam konteks ini yang kita baca, harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali, harus menerima yang namanya proses dilahirkan dari roh dan air. Nah, kita akan melihat ayat 1 sampai yang kedua itu. Percakapan ini ada 4 hal yang penting, yang karena sampai ayat 17 saja, ya 18 dan seterusnya itu sampai 21 ada 1 poin, tetapi kita hanya sampai 17. Yang pertama dikatakan bahwa perjumpaan dan percakapan dengan Yesus dapat terjadi kapan saja, walaupun malu-malu, sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau ada kerinduan kepada Tuhan, bisa berjumpa kapan saja. Kalau saudara-saudara kita biasanya beribadah, berjumpa dengan Tuhannya kapan? 5 kali, itu 5 kali ya, 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kita berapa kali? Daniel bilang apa? 3 kali. Mazmur bilang 7 kali. Jadi apakah bilangan yang menentukan kita harus datang kepada Tuhan? Tidak. Dikatakan di sini pada malam hari itu pun Nikodemus datang. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini orang yang berpikir cerdas, orang yang sudah memahami dari kitab Taurat, dan mereka tahu dan melihat tanda-tandanya. Maka dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus percaya kepada Yesus mulai dari mana? Percaya mulai dari mengamati, melihat, mendengar. Maka iman timbul dari pendengaran. Maka ketika dia melihat dan menyaksikan tanda dan mukjizat itu, maka dikatakan dia bisa percaya kepadanya. Kalau saudara-saudara kita ada waktunya
untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kita fleksibel, kapan saja kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen menganggap datang kepada Tuhan hanya hari Minggu saja. Bahkan long time. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan yang pertama. Karena tadi kelahiran kembali adalah harus datang kepada Tuhan. Tidak bisa dilahirkan kembali kalau dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tahu, Nikodemus paham tentang kitab, tetapi juga dia telah menyaksikan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat dilihat melalui kelahiran kembali. Ayat 3-7. Ini jelas sekali. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berikutnya dikatakan ayat yang kelima lagi. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, penekanannya air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu heran, ayat ke-7, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kata kelahiran kembali sangat penting. Maka saya tidak tahu di instansi atau gereja lain atau organisasi lain, gereja kita di GMI selalu penekanan tentang kelahiran kembali. Kenapa? Mau lihat kerajaan Allah, mau bersama dengan Tuhan, harus dilahirkan kembali. Tapi kadang-kadang kita susah, bagaimana lahir kembali? Apakah yang dimaksud dengan lahir kembali itu? Maka dilahirkan kembali menjadi manusia baru, bukan menjadi bayi baru. Maksudnya kita sudah besar menjadi bayi baru, tapi dilahirkan bukan dari daging dikatakan, tetapi dari roh kita. Jadi hidup seseorang pada dasarnya harus dilahirkan kembali. Maka pertanyaan kalau majelis pelayan Tuhan biasanya komisi pengurus perlu dipertanyakan, apakah dia sudah lahir baru? Kenapa perlu kelahiran baru? Karena ini tadi, karena kita punya landasan yang kuat. Siapa mau dalam kerajaan Allah, dia harus lahir kembali. Kelahiran kembali tidak dapat kita melihat seperti dikatakan orang yang baru lahir, yang memang secara lahir langsung tangisan, itu lahir baru. Tapi bagaimana kita lahir kembali tandanya? Kelahiran kembali seperti udara, kita tidak bisa melihat tandanya. Ada yang bisa lihat udara? Ada punya karunia lihat angin? Saya butuh angin karena panas sekali kurasa. Tetapi saya tidak bisa melihat, tapi saya tahu ada angin karena kipas angin bergerak, atau karena apa saja bergerak di sekitarnya. Nah demikian juga kelahiran kembali, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita tidak bisa bagaimana Allah berkarya, tetapi dari pertobatannya kita melihat orang yang lahir baru. Pertama di hatinya selalu ada Yesus yang menguasainya. Mulutnya, hatinya, pikirannya, maka dikatakan Yesus menjadi segala-gala juru selamatnya. Ya, kemarin itu karena saya harus menyetorkan nilai ujian sejarah gereja ke sekolah tempat saya membantu mengaplikasikan ilmu. Dari membantu sekolah ini, jadi ada 4 siswa sedang dihukum oleh kepala sekolahnya. Jadi biasalah anak muda seusia mereka apa biasanya anak muda menggebu-gebu, suka lirik kanan, lirik kiri, jadi ketahuan sama kepala sekolah pacaran. Pacaran boleh nggak anak muda? Anak muda boleh nggak pacaran? Boleh, katanya Intan, boleh. Berarti Mama Intan boleh. Tapi nggak tahu Mama Intan bagaimana. Ya, Pak, dia pacaran terus, tapi sekolahnya mengatakan kamu fokus sekolah karena orang dekat terus di asrama dia. Karena kalau pacaran diberikan kesempatan longgar, maka mereka apa yang terjadi? Karena pembentukan sekolah ini bukan hanya sekolah intelektual dan cerdas, tetapi karakter Kristus harus ada di dalam setiap anak yang hadir di situ. Itu yang saya sukanya dengan sekolah ini, kan? Ketika baru kelihatan, baru PDKT sebenarnya bakatnya, hanya ngomong 1-2 kali, belum ngapa-ngapain, tapi kepala sekolah bilang dihukum. Hukumannya apa? Mereka sedang membangun sekolah
di kawasan itu, dan sekolahnya itu tinggi, kayak gunung-gunung itu diratakan dan seterusnya. Tapi hukumannya apa? Keempat laki-laki ini harus bangun gedung itu, naikkan kuliah, dia naikkan gedung. Terus kutanya, nak, gimana? Enak disiplinnya? Pengurusan. Oh, salah. Jadi, iya memang kami harus terima. Jadi kuliah dia memang angkat semua bahan-bahan itu dari tempat yang jauh tempatnya, karena mobil belum bisa sampai ke tempat asrama yang mereka sedang bangun sore. Tapi saya bilang, kalau sudah lahir tuh, sudah dalam Tuhan tuh, iya makanya saya ikhlas nih Pak bahasanya. Jadi intinya, kalau kita sudah di dalam Tuhan dan lahir baru, dibentuk oleh Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan, ikhlas, rela. Amin. Tapi kalau orang manoko-noko, kata orang salah satu suku di sini, apa manoko-noko? Ngomel terus, diingatkan ngomel, di apalagi kalau disampaikan sesuatu ngomel, berarti dia jangan dia belum lahir baru, dia marah. Mungkin dia diam tapi dia melawan dalam hati. Tapi orang yang sudah lahir baru dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pembentukan yang Allah izinkan, maka dia berusaha untuk menerimanya. Orang yang lahir baru tidak egoisnya tinggi. Gereja yang sudah lahir baru tunduk kepada hukum Kristus. Dan keluarga yang sudah lahir baru tidak akan ada namanya kata yang menyakitkan bersama lain, atau bahkan melukai. Bahkan ada kata 5 huruf itu tidak ada. Kita bisa, kita cerai, tidak ada. Orang yang lahir baru harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Ini ada problem. Ingat kasus jemaat yang ada di Asia Kecil dalam 1 Petrus. Kaisar Nero nuduh orang Kristen, dan karena tuduhan itu, karena ambisi membangun kota dalam kata baru, dia dituduh orang Kristen yang membakar kota itu. Tetapi dikatakan, maka setelah mereka itu menerima semua tuduhan, mereka berserah kepada Tuhan. Ketika mereka harus dijadikan obor, mereka siap menjadi obor. Bukan obor pegang obor, badan mereka dibakar. Ketika mereka harus digulingkan dalam aspal panas, orang yang sudah lahir baru memandang kepada Allah dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Nah, Nikodemus dalam konteks ini, bagian yang kedua ini, kerajaan Allah dilihat dan melalui karya Allah, karya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada dalam hatimu? Apakah Roh Kudus yang memimpin hidupmu? Dilahirkan bukan berarti kita jadi anak kecil, tetapi roh kita diperbaharui. Kenapa sih? Karena otomatis sejak lahir semua manusia telah berdosa. Pikiran kita, roh kita, hati kita cenderung kepada egosentris, cenderung kepada melakukan dosa. Anak-anak muda suka prank, ya. Tahu prank? Ngerjain. Tapi kalau ngerjain kadang-kadang berlebihan. Mungkin mau ngajak ketawa. Masih pernah saya sampaikan, ketika orang ulang tahun mau prank supaya seru-serunya, dilemparlah dengan telur busuk, akhirnya kena matanya. Kasusnya buta. Makanya sekarang bilang, tapi pernah itu terjadi. Ngeprank supaya senang lihat temannya, diikat di tiang listrik padahal habis hujan. Setelah itu diambil air got, disiram. Kebetulan ada, itu di Surabaya, kabel yang terbuka di atas. Ketawa, hore, waduh. Bagaimana caranya orang sudah sekarang dia masih senang? Karena dia berpikir main-main juga. Tapi ingat saudaraku, penonton yang dikasih dalam Tuhan, kita yang sudah lahir baru tidak bermain-main dengan dosa. Amin. Tidak hanya walaupun ngeprank, saya saja di ngeprank mak puji, ngeprank bapak puji, atau ngeprank saudaraku, temanku, hanya main-main. Tapi kalau itu bisa mencelakakan, engkau belum lahir baru. Karena tujuan kau orang yang sudah lahir baru, segala sesuatu bermuara bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya yang dikatakan kerajaan Allah, yang maksud bukan soal wilayah, melainkan suasana orang yang sudah lahir baru. Hidupnya dipimpin oleh Roh, suasana hidupnya diperbaharui, dan juga dia tetap kuat. Galatia 5:22 dikatakan menyebutkan 9 buah roh.
Ayo anak muda atau siapa saja yang pernah kita bahas. Apa saja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini lahir dari mana? Dari roh. Dan orang yang sudah dilahirkan oleh roh adalah orang yang sudah lahir baru. Dan kita tahu bersama inilah yang dimiliki orang gereja saat ini. Berikutnya ayat 8 sampai 13 itu kelahiran kembali mesti membawa kita baru, hidup baru yang berdampak baik bagi sesama. Maka sekali lagi dikatakan kita tidak memahami Nikodemus, maka dia bilang pekerjaan Tuhan itu kita tidak bisa lihat bagaimana cara Allah bekerja. Apakah waktu itu kau kesetrum lahir baru? Apakah hanya cara membuka hati, berkata dalam hati, Tuhan, ini saya menerima Engkau secara pribadi di dalam hidupku. Apakah kelahiran kembali hanya kita di kamar sendiri? Tidak masalah, tapi yang kita dan diamati oleh orang lain, orang yang sudah lahir baru, ada sesuatu yang baru dalam dirinya, ada berubah. Seorang siswa pulang ke Tobada 4. Dia adalah siswa yang anak yang paling nakal. Permisi, karena coba-coba hidup dalam narkoba, rokok, pergaulan bebas, geng-geng dan segala macam itu. Rupanya ada sesuatu dalam diri anak muda ini, dan dia masih dikuasai oleh keinginan dan ingin terus. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, lahir baru, pulang ke sana dan orang lain melihat bahwa oh benar, ketika anak kami sudah lahir baru, mamanya hanya berlinang air mata dan berkata, Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, dia merubah dia. Pada saat itu mereka belum paham. Ketika dilayani secara pribadi dan seterusnya, disuruh berdoa. Bapaknya sudah siap-siap nanti akan sambung. Ya, siapa tahu dia akan hanya kan tak pernah berdoa selama ini. Tetapi ketika mereka menyaksikan anak mereka berdoa, terus mendengar kata-katanya, sikapnya, dan seterusnya, mereka meneteskan air mata dan berkata, kami tidak nyangka anak kami bisa begitu. Orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan dan lahir baru, maka sudah dikatakan kelahiran baru mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin koreksi diri kita. Apakah kita masih manusia lama? Apakah kita sudah sungguh-sungguh lahir dari roh dan air? Apa fungsinya air? Roh Kudus juga digambarkan air, menyucikan, menguduskan, membuat kita bersih dan membuat kita rasa puas hidup ini. Kalau hidup kita penuh dengan sungut-sungut, jangan-jangan kita belum lahir baru. Dapat uang 1 juta, bersungut. Dapat uang 2 juta, bersungut. 10 juta, bersungut. Kapan ku senang? Belum gembira. Orang yang sudah lahir baru, Nikodemus berusaha menemukan itu dan tanda hidupnya. Bahkan 30 liter minyak harum. Berapa tadi? 30 liter satu kata itu. Dia bawa untuk meminyaki apa namanya itu minyaknya mayat Yesus 30 liter atau 3 liter. Nah, tetapi yang saya maksudkan orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, Yesus adalah Tuhan, Allah yang dikutus untuk menyelamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai 16 ini jelas sekali. Dia berkata begini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kata-kata ini tidak asing bagi kita. Ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tanda orang yang sudah lahir baru. Dia tidak melihat bagaimana cara Allah membuat dia lahir baru. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan, tapi tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan dan membuat kita masuk dalam kerajaan surga, kita sudah dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Dikatakan Allah bekerja dengan cara kita rela seperti bayi yang dilahirkan.
Kita tidak minta dilahirkan, tetapi itulah karya Allah bekerja. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan kita, Allah yang memampukan kita sehingga kita dicurahkan kuasa Roh Kudus-Nya membasuh dosa kita. Tidak ada lagi tuduhan. Apakah kita masih dituduh dengan hati nurani? Dikatakan Mazmur pasal 51 tadi yang kita baca, yang hatinya teguh dan yang mau mengaku di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan menolong dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang kita lihat di sini. Orang yang lahir baru terlihat dari buktinya, yakin bahwa Allah telah melakukan segala-galanya. Buktinya dulu orang yang berdosa itu, mereka harus melihat ular tembaga yang diberikan dalam kaitan kitab itu, bagian ini, untuk melihat bahwa mereka siapa yang memandang ular yang ditinggikan itu, dialah yang akan selamat. Tetapi dalam bagian ini dikatakan bahwa karena kasih Allah, maka seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia sekarang harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah memahami Nikodemus perlu lahir baru untuk melihat surga atau melihat masuk dalam kerajaan surga, maka Bapak Ibu Saudara dan saya perlu dilahirkan kembali. Hidup dalam pertobatan, bertobat dari cara berpikir, bertobat dari cara kita berbicara, bertobat dari cara kita berperilaku memperlakukan seseorang. Dalam satu cerita dikatakan, kalau suami yang sudah bertobat, dia tidak, walaupun seemosi-emosinya, dia tidak akan berani mau membuat keluarganya sengsara. Apalagi kasus-kasus kekerasan terjadi kebanyakan dari laki-laki. Kalau istrinya sudah bertobat, maka dia akan berusaha untuk bagaimana hidup keluarga ini menjadi pendoa supaya tetap takut akan Tuhan. Jadi kelahiran baru perlu dimiliki oleh semua orang. Terakhir, untuk itu Musa sudah menunjukkan ular tembaga kepada umatnya untuk memandang kepada tiang, taatlah maka engkau akan selamat dari takutan ular pedong itu. Ular pedong ya, bukan pedong. Ya. Tetapi kita sekarang, Yesus sudah datang ke dalam dunia bagi barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Lahir kembali adalah proses untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lahir kembali itu adalah proses supaya kita bisa melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Lahir kembali maka kita akan menerima anugerah keselamatan dan dilahirkan kembali. Maka kita mampu kuat menghadapi situasi seperti jemaat yang ada di Asia Kecil dalam Kekaisaran Roma. Akhir gereja, akhir tahun, akhir zaman kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau orang yang lahir baru, dia akan berusaha senantiasa diperbaharui. Mungkin kita semakin tua, tapi orang yang semakin lahir baru, hatinya semakin cemerlang, hidupnya semakin indah dan menjadi berkat bagi sesamanya. Nikodemus pada akhirnya dia juga menyatakan pengakuannya dan melayani Tuhan sampai pada akhirnya menjadi tokoh yang sentral tentang pentingnya masuk kerajaan Allah dengan harus lahir kembali. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sebagai pendengar firman Tuhan, mari sebelum pulang, apakah kita masih hidup dalam manusia lama kita? Memang kita sudah besar, atau mungkin kita sudah kerja, sudah bertumbuh, sudah remaja, atau mungkin kita sudah dewasa. Tetapi apakah kita sudah lahir dalam Tuhan? Kalau belum, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan melahirkan engkau kembali dari rohnya. Roh kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, dan kuasa firman-Nya, rohnya yang dari air yang melambangkan Roh Kudus akan menyucikan, menguduskan dan melahirkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan peristiwa yang kami baca dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 ini, pertobatan Nikodemus mengingatkan kami ya Tuhan bahwa pentingnya seorang dilahirkan kembali. Kami memang sudah pernah lahir sebagai manusia, tapi kami lahir sebagai manusia yang berdosa. Tetapi di dalam Engkau
kami orang berdosa. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Jika kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, menerima Engkau secara pribadi dalam hidup kami, maka kami dilahirkan kembali. Dan tolong kami, sebagaimana angin yang bertiup tidak tahu datangnya dari mana, tetapi terlihat dengan jelas kegerakannya. Biarlah kami yang sudah lahir baru, terlihat jelas pertobatan kami, terlihat jelas cara kami berbicara, cara kami bersikap, cara kami menanggapi masa depan, cara kami ketika ditegur oleh firman Tuhan, dan ketaatan kami yang sempurna itu yang Kau kehendaki. Tidak ada jalan lain Tuhan. Kalau kami mau masuk dalam kerajaan surga, kata firman kami harus dilahirkan kembali. Dan tolong kami untuk hidup dalam kelahiran baru itu dan dalam pertobatan yang Kau kehendaki. Bersyukur untuk dalam firman-Mu, ampun dosa dan kesalahan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berkati dan selamat. Terima kasih kepada